Saya ingin menepis bahwasanya petani itu macul, petani itu susah, petani itu berat. Dengan perkembangan zaman, kalau kita mengikuti petani itu kan juga mudah. Karena IoT itu sudah connect dengan internet, jadi lebih efektif, efisien, dan simple. Tidak perlu tiap hari ke GH, bisa lewat aplikasi atau lewat HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Huda dari Desa Purworejo, Kecamatan Donomoyo, Kabupaten Malang. Saya mulai bertani dari tahun 2018. Sebelum tani melon, dulu saya tani cabai, tapi karena melihat harga dan situasi yang tidak memungkinkan untuk bertani cabai, saya beralih ke melon mulai dari tahun 2020. Jadi mulai melon 2020. Sebelumnya saya berprofesi sebagai guru kelas di SMP. Itu selama 2 tahun, dari tahun 2019 sampai 2021. Terus setelah itu saya melihat perkembangan dari petani-petani melon yang ada di daerah sini kok dari omsetnya luar biasa dan pengerjaannya lumayan ringan. Saya ikut beralih ke petani melon atau horti atau buah itu. Ya, kalau dilihat dari hasil itu menggiurkan petani, apalagi petani melon atau horti. Sekali panen kan bisa mendapat 20 juta, 30 juta. Itu kalau harga tinggi dan panennya bagus juga sampai seperti itu. Saya mengetahui IoT atau Internet Water Taking itu tahun 2023 melalui internet atau baca-baca artikel-artikel yang ada di internet. Nah, tahun 2024 saya mendapat bantuan, terus mulai menggunakan alat IoT ini. Yang menjadi saya tertarik dengan internet undertaking atau dikenal dengan IoT, itu karena alat itu sangat membantu dalam pertanian. Itu kan ada beberapa hal yang harus diukur. Kalau dulu kan cuma kira-kira, semisal kurang pupuk N atau pH-nya berapa, ya itu cuma kira-kira. Dengan adanya alat ini, petani atau kita nih bisa tahu spesifiknya kurang berapa persen, atau pH tersebut lebih tinggi atau rendah dengan adanya alat IoT. Karena di IoT tersendiri itu juga sudah disediakan dengan sensor tanah, sensor air, dan juga ada sensor untuk nutrisi atau ppm. Karena IoT itu sudah connect dengan internet, jadi lebih efektif, efisien, dan simple saya rasa. Jadi tidak perlu setiap hari kita untuk kocor atau pengairan, pemupukan tidak perlu setiap hari ke GH, bisa lewat aplikasi atau lewat HP. Jadi lebih simpel saja. Jadi itu yang sangat, istilahnya saya tertarik dengan IoT. Selain itu saya ingin menepis bahwasanya petani itu macul. Nah, itu ada peribahasa petani itu macul. Petani itu susah, petani itu berat. Dengan perkembangan zaman, kalau kita mengikuti petani itu kan juga mudah dengan adanya alat-alat seperti ini. Itu semula sebelum menggunakan IoT, kita kan cuman ya menggunakan ilmunya dari tanya-tanya temen, kadang juga lihat dari YouTube. Nah, otodidak. Dengan adanya IoT kita tahu jelas. Nah, itu ada cerita menarik dulu itu gini. Waktu pertama pakai IoT itu ada kekeliruan. Jadi ya kesalahan dari kami yang belum paham. Jadi ppm itu yang seharusnya 1200, nah itu kita naikkan di angka 2000 ya. Jadi tanaman kan otomatis langsung layu. Itu salah satu pengalaman dari IoT ya, karena belum belajar itu. Jadi kalau tantangannya pasti setiap perubahan itu ada tantangan. Kalau dulu kita manual, kita sudah paham atau
ingat atau kita sudah tahu kondisi tanaman dulu seperti itu, dengan adanya IoT kita harus belajar dari awal lagi, mulai dari takaran obat dan lain sebagainya. Jadi itu tantangannya. Intinya tantangannya adalah perubahan itu. Untuk belajar IoT diajari oleh vendor atau yang memasang alat dari HBB Garden itu. Jadi kita diajari bagaimana caranya, terus kegunaannya apa dan lain sebagainya untuk awal. Terus selanjutnya ya namanya orang pasti kan lupa, diajari 1 kali 2 kali pasti lupa. Terus selain itu kami juga ada teman, belajar dari teman, dari sesama yang menggunakan IoT, ada yang dari Pagesaji, Sumproto dan sebagainya. Kita sharing-sharing, oh ternyata penggunaannya seperti ini dan seperti itu. Untuk perubahan, yang pertama dari perubahan penanganan kerja niku berkurang, atau biaya pekerjaan itu berkurang. Yang dulu kita kocor, tiap hari kocor, pagi kocor, sore kocor, nah sekarang sudah ada otomatis. Terus untuk penyemprotan dan pemupukan itu juga berkurang tenaga. Untuk hasilnya lebih ada peningkatan. Kalau dulu panen 1,5 ton, sekarang semenjak kita menggunakan IoT ini kok ada peningkatan 2 kali panen itu, ada peningkatan sekitar 0,5 ton atau nyampe 2 ton lebih gitu. Untuk kualitas lebih baik, karena kenapa kok kualitas tanaman lebih baik? Karena di IoT atau internet ini kan ada yang namanya sensor tanah, sensor air dan sebagainya. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan tanaman itu lebih kita mengetahui, jadinya tidak kelebihan atau kekurangan, jadi bisa pas, sehingga ke tanaman itu juga baik gitu. Untuk fitur yang sangat membantu, kalau alat IoT niku kebanyakan atau kalau garis besarnya semuanya sangat membantu, terutama di pengocoran dan sensor tanah, air dan PPN itu, karena kebutuhan tanaman dilihat dari melihat nutrisi. Kan kalau tanaman itu yang paling dibutuhkan adalah nutrisi. Seorang petani harus tahu kebutuhan tanaman itu apa, nutrisinya kurang N, P atau K, itu harus tahu. Jadi dengan adanya sensor tersebut kita jadi tahu ini semisal usia 15 hari yang dibutuhkan apa, N. Karena yang dibutuhkan N, dengan adanya sensor N-nya kurang, tinggal kita menambahkan gitu. Jadi dari sensornya itu sebenarnya lada sprinkle itu lebih dikenal dengan cooling atau pendingin. Untuk pendingin itu sendiri kebanyakan itu dinyalakan di musim kemarau. Kalau musim penghujan ini tidak dinyalakan, karena fungsinya untuk mendinginkan suhu yang ada di dalam DH, seperti itu. Sebenarnya kalau otomatisnya itu kan tergantung dari pengaturan saja, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dalam GH kan yang dibutuhkan berapa? 30 sampai 45 kalau nggak salah. Jadi panasnya untuk suhunya, untuk kebutuhan di dalam itu buahnya. Ini untuk salah satu alat dari IoT. Yang ini adalah namanya cooling. Alat ini berfungsi untuk mendingin ketika cuaca dalam GH itu panas, sangat panas sekali, bisa untuk pendingin. Ini juga bisa untuk jadikan otomatis ataupun manual. Terus selanjutnya ini adalah HBB Nutrition, atau kalau biasanya kita sebut sensornya. Untuk sensor tanah, sensor pH, dan juga sensor untuk suhu di dalam GH. Jadi untuk mengetahui suhu, pH-nya berapa, nutrisinya berapa, kita menggunakan yang namanya HBB Nutrition ini. Kalau untuk pengecekan kita bisa lihat aplikasi. Kalau aplikasinya yang namanya HBB Garden. Ini untuk mengeceknya bisa di sini di dalam aplikasi, jadi lebih enak gitu. Untuk alat ini satu paket dengan HBB Nutrition. Ini sensor atau untuk melihat pH, nutrisi yang ada di dalam tanah. Kita menggunakan ini, namanya HBB Soil Sensor atau sensor tanah ini. Jadi fungsinya kan ini nanti lihat yang ada di sini, terus
dimasukkan ke alat HBB Nutrition, setelah itu ke pemancar yang ada di sana, HBB-dosnya. Kalau yang ini namanya HBB-dos, fungsinya HBB-dos itu buat pencampuran pupuk. Jadi dari pupuk A sama B, jadi kita menggunakan pupuk AB mix, kita masukkan sini terus dicampur di dalam toren yang ini. Itu fungsinya HBB-dos. Tuh. Terus untuk pengaturan nutrisi, nah pengaturan nutrisi kita ada di sini. Ini juga satu paket dengan HBB-dos ini. Ini kalau yang ini HBB-dos yang besar ini fungsinya buat mencampur. Kalau HBB-dos yang ini adalah buat kita tahu ppm. ppm itu adalah nutrisi pupuk yang akan kita berikan ke tanaman. Terus sama ada suhu dan pH. Jadi kalau ini fungsinya untuk membaca yang ada di dalam toren. Betul, untuk kandungan apa saja yang ada dalam toren itu sudah sesuai dengan tanaman apa belum, terus pH-nya sudah pas atau belum, nutrisinya sudah pas atau belum, kita lihatnya dari sini. Kalau itu manual, kalau kita mau lihat dari HP juga bisa, dengan aplikasi ini juga bisa, tidak perlu kita nutrisinya berapa ya langsung lari ke pH, nggak perlu, bisa lihat dari HP juga. Oh ini nutrisinya segini, itu. Baik, untuk selanjutnya ini ada HBB Grow. HBB Grow ini adalah kalau di bahasanya kalau di dalam komputer itu CPU. Jadi otaknya dari IoT itu di sini. Jadi dari sensor masuknya ke sini, dari pupuk, sensor pupuk masuknya ke sini. Jadi yang mengolah itu sini. Terus ya kalau yang ini ada HBB Bridging. Ini fungsinya terminal, jadi semua kabel-kabel itu di sini. Cara pengaktifan, ya pengaktifan alat ini tidak perlu kita datang terus pencet, enggak. Jadi bisa manual ataupun bisa menggunakan aplikasi. Contohnya ini saya mau memupuk, saya mau memupuk. Kita mupuk dulu ya, kita mupuk lewat HP atau aplikasi. Kasih siram. Nah itu bunyi. Jadi ini bunyi. Jadi ini dari air sini kan disedot ke situ. Jadi tidak perlu kita ke tiap hari ke GH, nggak perlu. Terusnya ini adalah pipa keluarnya air atau output dari HBB Grow tadi untuk penyiraman. Kalau untuk outputnya dalam 2 GH itu ada 3 zona. Jadi kan ini totalnya ada 20 galur atau bahasanya gulut gitu. Jadi semuanya ada 11. Jadi itu dibagi 3. Di sini 3 terus yang sana 4. Jadi kalau di sebelah sana itu ada zona 1 4 galur, zona 2 3 galur, terus yang sini ada, kalau daerah sini itu zona 3 ada 3 galur. Jadi itu. Untuk gagal panen alhamdulillah tidak pernah. Jadi kalau panen yang kurang maksimal itu pernah. Jadi kalau gagal panen saya rasa kalau di greenhouse atau horti ya terutama di dalam greenhouse itu saya rasa nggak pernah, belum pernah, ya mudah-mudahan nggak pernah gagal panen. Ya kalau penghasilan menurun atau hanya cukup mengembalikan modal itu pernah, tapi untuk rugi alhamdulillah nggak pernah. Kalau pengaruhnya bagi petani lain atau inspirasi ini kok ada. Semenjak adanya alat ini, ada beberapa petani juga teman sesama di bidang horti itu datang tanya-tanya juga ingin menggunakan EOT ini. Jadi alat ini sangat memotivasi untuk kelancaran dalam bekerja, terutama di bidang melon. Dari mulai pagi seperti biasa kita nyemprot, kita spray atau spray obat tanaman, baik itu fungi ataupun nutrisi. Setelah itu kita ngecek di aplikasi, ngecek suhu dan sebagainya. Oh sudah sesuai, kalau sudah sesuai ya sudah. Terus itu ngecek tanaman, dilihat situasinya atau keadaan tanaman bagaimana. Setelah itu ya istirahat, terus sore kita kembali lagi
ngecek pertumbuhannya seperti itu setiap harinya. Itu. Jadi dengan adanya IoT kita sudah berkurang 2 kegiatan, yaitu kocor atau pengairan. Terus yang kedua pemupukan, jadi sudah otomatis gitu. Dari awal saya berdua sama ayah untuk tanaman 1500, yang khususnya di sini itu 2 orang, terus yang di rumah juga 2 orang, total 3500 tanaman itu merawatnya 2 orang. Pernah waktu ada kegiatan di klub dulu, Zat Ansor di Tarangploso, Malang, itu saya kontrol tanaman itu pakai IoT saja, baik dari pemupukan, terus penyiraman, dan pengecekan suhu niku dari IoT saja, tidak perlu langsung ke kebun. Ada yang lebih jauh lagi waktu di Jawa Tengah, waktu ziarah wali di Sunan Muria. Ya, Sunan Muria juga seperti itu. Yang mau saya sampaikan kepada petani-petani yang lain, terutama di bidang horti atau buah melon, terutama yang berada di dalam greenhouse, ayo kita berkembang menggunakan teknologi modern seperti hanya IoT ini, karena ini sangat membantu terutama di tenaga dan juga kebutuhan tanaman, agar supaya hasil yang didapat itu lebih maksimal. Betul.